berapa persen keberhasilan dalam orang menuntut bermeditasi sama ibu nih, kalau misalnya tanya dari sekian banyak, kalau dikalkulasikan itu rata-rata, kalau bagaimana Bu takwil mimpi gitu. Kalau takwil mimpi, saya memposisikan diri saya bukan sebagai paranormal gitu, saya sebagai bengkel gitu. Pelaku meditasi itu gagalnya karena dia nggak sadar, dia masih terbelenggu dengan otak akal pikirannya itu gitu, yang selalu cenderung ya itu tadi, konsep macam-macam tujuan. Padahal tujuannya kalau pengen manunggal ini hilangkan semua. Ilmu iku kalakone kanthi laku. Jadi tidak bisa kalau kita belum bisa klik untuk berbagi sinar, berbagi cahaya, itu tetap sulit karena belum sadar, belum kesadaran, belum ada kesadaran. Apalagi yang biasa kecewa, wah ini apaan begini ini, itu sudah kecil gitu. Jadi kalau seorang pembimbing yang benar, grafiknya itu jelas. Jelasnya gimana? Dia tidak menuntut, karena kemampuan tidak sama. Tidak menuntut apa, kamu harus jadi orang sakti. Enggak. Oh kamu harus jadi orang sukses, oh kamu harus begini. Enggak ada keharusan. Harus jadi orang baik, ya. Sesuai dengan kapasitas masing-masing. Berapa persen keberhasilan dalam orang menuntut bermeditasi sama ibu nih, kalau misalnya tanya dari sekian banyak, kalau dikalkulasikan itu rata-rata hanya 4%. Karena zaman sekarang banyak orang ikut belajar meditasi, belajar kawruh kuno, kawruh Jawa, itu pengen sesuatu itu sudah di otaknya dia itu tidak dengan kesadaran tapi dengan nafsu tadi, dengan keinginan begini udah diplot, tapi bukan keinginan aku ingin berjumpa sang guru sejati. Iya itu, tapi dia itu embel-embelnya itu wah pengen terlepas dari ini jadi itu. Jadi bukan dengan kesadaran murni, tapi kesadaran tujuan yang materi. Padahal dari imateri ini akan menimbulkan materi dengan bimbingan, konsentrasinya sang pembimbing ini untuk menghantarkan sesuai dengan tujuan dan karakter kemampuan masing-masing. Semuanya nggak sama, tapi lambat laun itu tetap naik. Kalau dia konsen, kalau nggak konsen, lari kemana-mana, boleh-boleh saja supaya hasanahnya lebih luas. Tapi kalau dia akan runut telitinya, konsennya, oh ternyata aku lebih condong dengan bimbingan yang begini, kayak seperti ibu mencoba menyelami keilmuan yang diberikan oleh Fakus sebagai bengkel. Kalau bagaimana Bu takwil mimpi gitu. Kalau takwil mimpi, saya memposisikan diri saya bukan sebagai paranormal gitu, saya sebagai bengkel gitu. Bengkel itu fungsinya memperbaiki gitu, memperbaiki ya yang ada kerusakan apa di jasmani rohaninya,
atau mungkin ya kalau meditasi biasanya orang kan berduyun-duyun untuk ya tujuan rata-rata tujuan ekonomi dan lain-lain. Padahal kalau dia dengan kesadaran itu ekonomi itu dengan sendirinya akan terbantu. Dari mana itu? Bukan dari dirinya sendiri, bukan. Dibantu oleh manekungnya sang pembimbing ini sebelum dirinya sendiri yang belajar ini, yang nyecep keilmuannya ini mandiri. Jadi tetap ada sinar-sinar dari sang pembimbingnya itu kalau yang pembimbing benar. Bukan apa untungku, apa gitu, enggak gitu. Tapi bagaimana supaya mereka itu sampai kepada tujuannya sesuai dengan kehendak alam semesta itu tadi. Itu seperti itu. Hanya untuk kesadaran. Pelaku meditasi itu gagalnya karena dia nggak sadar. Dia masih terbelenggu dengan otak akal pikirannya itu. Gitu. Yang selalu cenderung yaitu tadi konsep macam-macam tujuan. Padahal tujuannya kalau pengen manunggal ini hilangkan semua. Hilangkan semua, nutupin babaan Allah. Kalau untuk tip supaya cepet bisa klik, ya pakai segitiga tadi. Pakai segitiga ini, yaitu kesadaran, napas, jantung. Hanya lewat segitiga ini. Tanpa lewat segitiga ini sulit kita untuk bisa klik. Tapi kalau sudah bisa klik itu ya luar biasa. Jadi ya saya belum menemukan jalan yang lain selain lewat ya itu turutin tadi, lewat 3 dimensi ini. Nah, kalau kesadaran ini kan ilmu yang luar biasa. Oh, apa aja ini ilmunya? Kan ini perbendaharaan, perpustakaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya otak kita nggak nyambung. Seberapa hebatnya perpustakaan Allah atau keilmuan Allah nggak nyambung. Daya napas ini ya daya yang ajaib, yang luar biasa. Mau kita arahkan kemana aja ini akan membawa dampak yang besar kalau kita kelola dengan baik. Jantung ini juga mewakili seluruh elemen jasad panca indera kita. Jadi tubuh kita akan sehat. Jangan salah loh, kita menggunakan daya napas, kesadaran dan jantung ini bertahun-tahun kita nggak makan aman kok. Orang Jawa, ini kakek saya itu kalau baru ibaratnya tirakat ya, gitu kan, ilmu iku kalakone kanthi laku. Jadi laku kakek saya kalau baru lakoni itu dia disentong tengah. Kalau dulu kan rumah itu gebyok gitu, kalau orang ya kakek kita orang lingkungan belum ada gebyok kayak kakek kita, jadi rumahnya gebyok itu di depan itu ya pendopo ada, terus ada sentongnya. Nah sentong itu kalau dia baru laku itu sampai 41 hari itu nggak keluar dari sentong. Ini jempol kakinya itu diikat pakai benang, nanti ditaruh klewerkan ke depan sentong. Nanti kalau ditarik gini sama Mbah Putri itu dia ngedet, ya berarti masih. Tapi kalau sudah nggak ngedet ya berarti wassalam. Gitu, udah nggak ada gitu. Itu seperti itu. Dan mereka nggak ada masalah, nggak makan, nggak minum, nggak ini tuh aman. Itu karena ini pakai daya segitiga ini. Jadi kalau pengen klik ya pakainya segitiga ini. Bagaimana kita memperhatikan kesehatan
jantung kita. Ini semuanya pusatnya kan ada di batang otak tadi. Di batang otak inilah pusatnya segitiga. Dan di batang otaknya tempat penciptaan. Ibaratnya kerajaan yang menciptakan macam-macam bisa wujud dalam kehidupannya di batang otak kita ini, yang tempat jantung, kesadaran, dan napas. Itu jadi kalau mau klik lewatlah segitiga ini. Jantung kita punya stabil karena kita kasih makan makanan yang halalan toyiban. Kan sekarang yang penting halal, toyibnya nggak tahu, makanya banyak penyakit. Nggak, saya itu kasihan itu, saya punya pasien masih umur 11 tahun, masih 20 udah pada gagal ginjal, levelnya sudah Masya Allah, terus cuci darah dan lain-lain. Itu kadang-kadang itu ngeri sekali makanan sekarang tuh. Padahal mereka kan orang kaya. Nah kalau nggak orang kaya sekali berobat jutaan di tempat kita kan nggak mungkin gitu. Jadi ini Masya Allah banget ini. Anak sekecil itu harus menderita karena kita tidak paham bagaimana merawat jasadnya dengan makanan yang sudah halal yang bagus. Tapi kalau saya sarankan itu makanan kembali ke zaman dulu aja lah, itu udah aman banget deh. Tapi kan kadang-kadang tubuh kita dengan makanan asing itu nggak semuanya nerima. Ya bagi yang kuat ya nggak ada masalah. Tapi rata-rata umur nggak tua-tua banget udah banyak masalah penyakit di dalam jasadnya, jantungnya sudah komplain, udah teriak, sudah nggak stabil ritme jantungnya. Itu. Nah ini sebenarnya. Halo guys, sekarang saya berada di Gua Al-Quran. Jadi Gua Al-Quran ini terletak di Tirta Ciburial Waterpark. Jadi teman-teman kalau dari Bogor itu ke arah IPB, Dramaga, terus ke arah Liliang. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Gua Al-Qurannya ini hampir 30 juz ya guys. Yuk teman-teman ikutin aku. Jadi di sini ada Al-Quran ini semua dibuat oleh Sirat. Jadi beliau membuat ini dalam bisa lihat di sini ada Al-Quran, di sini ya, di sini persis benar seperti Al-Quran. Ya bagi teman-teman yang mau wisata religi bisa datang ke sini. Sini tempatnya healing jiwa,